Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Komalasari. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 20 Karangtengah, Tarumajaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 242401089. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI At-Taqwa 20 Karangtengah, Tarumajaya, Bekasi pada kelas 1 MI dengan materi. Sebelumnya, saya mohon maaf jika dalam video nanti banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Udah pada sarapan belum? Udah ya, kalau pagi harus sarapan supaya belajarnya tidak lemes ya, biar semangat belajarnya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Salma maju ke depan. Sebelum kita berjalan, kita berdoa untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Ibu absen dulu ya. Abdullah Hisham Azami, Adinda Salma Hamidah, Ahmad Mumtaz, Anissa Soleha, Akil Ramazan Al-Jaraz, Azmia Saskia Wilda, Azami Syauki Al-Farishi, Brian Sebastian Ramadan, Daniel Hariwijaya, Felicia Azahra, Firman Syah Muramadan, Maulidia Iza Syakira, Muhammad Renzi Ramadan,
Safaras Akmal Farabi, Salwa Hilya Azahra, Sofwan Alfani, Suci Fitriani, Fitria Ramadhani. Berapa orang yang tidak masuk? 3 orang ya. Baik anak-anak, sekarang pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih. Sudah dibuka fikihnya, ayo. Silakan dibuka fikihnya. Sebelum belajar ya, Ibu ingin mengulas pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat nih pelajaran yang lalu? Masih ingat? Tentang apa? Pelajaran kemarin? Niat wudhu dan pengertian wudhu. Sekarang Ibu mau tanya nih. Siapa yang masih ingat pengertian wudhu? Faras. Apa Faras? Bersih dan suci. Wudhu itu artinya bersih dan suci ya. Sebelum sholat kita melakukan wudhu terlebih dahulu. Kemudian siapa yang masih ingat niat wudhu? Coba sama. Iya betul. Coba kita baca sama-sama. Nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardalil. Betul ya. Kalian sudah berwudu hari ini? Sudah ya. Tadi sholat duha. Sebelumnya sudah melakukan wudu terlebih dahulu. Ini pada lemes banget nih ya. Kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Pada hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Yaitu tentang wudhu ya. Sekarang kita belajar tentang syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu ya. Ada apa aja di sini syarat wudhu? Sebelum Ibu melanjutkan syarat wudhu, Ibu ingin memberitahu ya kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian mengetahui syarat dan rukun-rukun wudhu. Terus yang kedua, supaya kalian bisa mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar ya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama Ibu mau membahas syarat wudhu. Yang pertama apa? Beragama Islam. Berarti yang berwudu itu orang Islam. Karena orang Islam sholat ya. Kalau orang Kristen, orang Hindu, sholat tidak? Tidak ya. Mereka menyembah Tuhannya dengan cara yang lain ya. Bukan sholat ya. Maka syarat wudu itu beragama Islam. Yang kedua apa? Tamyiz. Tamyiz ini artinya bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya. Kalian sudah bisa membedakan belum mana yang baik dan buruk? Sudah ya. Berarti kalian sudah termasuk tamyiz. Paham ya? Kemudian ada suci dari darah haid dan nifas. Bagi perempuan ini untuk yang sudah balik ya. Kalian belum balik. Ya. Ini khusus perempuan yang sudah balik. Kemudian tidak ada penghalang air membasahi anggota wudhu seperti cat, getah, dan sebagainya. Misalnya kalian pakai apa nih? Kuku tuh ya, kuku kayak kutek gitu ya. Itu kalau kuteknya kena kulit, wudhu kalian tidak sah. Dan otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya tidak boleh memakai kutek ya, apalagi sampai menghalangi kulitnya, sampai menutupi kulit. Nanti air wudhunya tidak masuk ke kulit dan wudhunya tidak sah ya. Tidak boleh pakai kutek ya. Iya, paham? Kemudian menggunakan air suci menyucikan. Apa maksudnya air suci menyucikan? Air yang suci nih, air kamar mandi misal di kolam kamu ya. Bersih nggak airnya? Di kolam kamu airnya bersih? Bersih.
Kemudian ada bangkai yang jatuh ke dalam kolam. Suci tidak? Itu tidak suci. Berarti untuk wudhu? Gimana untuk wudhu? Boleh? Tidak boleh ya, karena airnya tidak suci. Sudah terkena bangkai. Nah, bangkai itu tidak suci ya. Jadi nanti kalau kamu tetap wudhu pakai air itu, wudhunya tidak sah. Ya. Kemudian apalagi syarat wudhu? Ada mengetahui rukun wudhu. Ini syarat berwudhu ini kamu harus tahu rukun berwudhu. Rukun berwudhu ada 6, nanti akan kita bahas ya. Nanti kita bahas rukun wudhu. Kemudian mengetahui mana rukun dan sunnah wudhu nih. Syarat wudhu ini harus tahu mana rukun dan sunnah wudhu. Rukunnya yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana, kamu harus tahu ya. Nanti kita pelajari. Terakhir, telah masuk waktu. Sebelum sholat kita wudhu ya. Berarti pas azan itu sudah masuk waktu sholat, kalian berwudhu. Itu namanya telah masuk waktu. Paham? Paham semua? Paham ya? Sekarang kita tentang rukun wudhu. Nih, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Yang semangat dong jawabnya. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama apa? Membaca niat. Rukun ini harus dilakukan ketika berwudhu ya. Wajib hukumnya rukun. Pertama membaca niat. Tadi apa niatnya? Nawaitu liraf'il fardhu lillahi. Ya, rukun wudhu yang pertama membaca niat. Itu yang pertama. Yang kedua, membasuh muka. Ini harus nih ya, rukun ini harus dilakukan ketika wudhu. Membasuh muka. Berapa kali wudhu? Sebanyak 3 kali ya. Ini rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Kalau sampai sini gimana? Sah nggak wudhunya? Tidak sah ya, harus sampai siku. Ya, kanan dan kiri sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala apa? Kalau perempuan cukup di ujung rambut saja ya. Kalau perempuan harus kena rambut depannya saja ya. Kalau laki-laki boleh sampai ke belakang ya. Tidak apa-apa. Kalau perempuan cukup sampai depannya saja. Yang penting terkena rambut. Ya, itu yang keempat. Yang kelima apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kakinya harus dibasuh ya. Ini wajib. Sampai mana? Sampai mata kaki. Kalau cuma sepotong boleh nggak? Ujungnya doang. Tidak boleh ya. Harus semata kaki. Tidak boleh kurang. Terakhir dilakukan dengan tertib. Maksudnya gimana nih dengan tertib? Harus teratur ya. Wudhunya jangan acak-acakan. Pertama apa tadi? Membaca niat. Terus membasuh muka. Pertama kamu cuci tangan dulu sampai siku. Benar nggak? Salah ya. Itu tidak tertib namanya. Tidak runtun ya. Tuh rukun wudhu. Ada berapa rukun wudhu? Ada 6. Kemudian sekarang kita membahas sunnah wudhu. Ini sunnahnya. Sunnah itu artinya apa sunnah? Sunnah artinya apa? Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala. Nih, jika kamu kerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa ya, tidak apa-apa. Pertama apa sudah wudhu? Membaca basmalah.
pertama kali wudhu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua apa? Menghadap kiblat. Kiblat kemana kiblat? Sana ya. Itu sunnah berwudhu menghadap kiblat. Maaf, ke sana. Sunnah wudhu menghadap kiblat ya. Kalau nggak menghadap kiblat gimana? Tidak apa-apa ya, karena ini sunnah wudhu. Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau tidak apa-apa ya. Kemudian menggosok gigi atau bersiwak. Sebelum wudhu sunnah menggosok gigi. Kemudian membasuh kedua pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Nih, telapak tangan ya. Sampai sini. Itu sunnahnya. Tadi wajibnya apa? Sampai siku ya, itu wajib. Kalau sunnah cukup pergelangan tangannya aja ya. Kalau tidak dibasuh juga tidak apa-apa. Kemudian berkumur 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kumur ini termasuk sunnahnya berwudhu. Kalau kamu berwudhu tidak berkumur gimana? Sah tidak wudhunya? Sah. Tidak apa-apa, ini sunnah wudhu. Kalau kalian tidak kumur, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dilakukan ya. Sebaiknya kalian lakukannya. Kemudian apa? Menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Membasuh hidung ya, istinsyak. Sebanyak 3 kali. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, berwudu ini harus sebelah kanan dulu ya. Jangan yang kiri dulu. Yang kanan, kaki. Tangan kanan dulu, tangan kanan dulu gitu ya. Kemudian membersihkan sela-sela jari dan tangan. Nih, ketika berwudu, sela-sela jarinya dibersihkan gitu ya. Kaki juga sama, dibersihkan. Ini sunahnya ya. Kemudian membersihkan jenggot yang lebat, untuk laki-laki dewasa ini ya. Membasuh 2 belah telinga luar dan dalam. Dibasuh ya. Dalamnya juga. Ini sunnahnya. Terakhir berdoa setelah berwudu. Nah, doa setelah wudu ini sunnah ya. Beda sama niat. Kalau niat ini wajib. Kalau doa setelah wudu itu sunnah ya. Sampai di sini paham semua? Paham ya. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya. Hal-hal yang membatalkan wudhu nih ada berapa nih hal-hal itu? Ada 5 ya. Pertama apa? Buang air kecil dan besar. Misalnya kalian sudah berwudhu, terus kalian pengen buang air kecil, wudhunya gimana? Batal. Berarti kalian harus wudhu lagi ya. Kemudian dubur. Apa nih maksudnya keluar angin dari dubur? Buang angin ya. Buang angin itu batal. Kalian sudah wudhu terus kalian buang angin. Batal nggak? Batal. Dan kalau kalian mau sholat berarti kalian harus wudhu lagi ya. Kemudian hilang ingatan atau gila. Nah, orang gila ini wudhu, orang gila lain tidak berwudhu ya. Kemudian mabuk. Mabuk juga hukumnya haram ya, tidak boleh ya. Terakhir tidur nyenyak. Ini misalnya sudah masuk waktu zuhur, kalian sudah berwudhu, kalian ketiduran sampai sejam, itu batal ya. Dan ketika kalian mau sholat harus berwudhu lagi. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian ada praktik dan gerakan wudhu. Nih nanti kita akan praktek ya, kita akan kerja kelompok. Kalian mempraktikkan gerakan wudhu ya. Yang pertama membaca basmalah. Ini sunnah dan rukun wudhu digabung ya. Semuanya ya. Pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan. Ya. Terus berkumur-kumur 3 kali. Itu ya. Sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci lubang hidung 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Sambil membaca niat. Nih ya, niatnya ketika membasuh wajah ya. Bukan di awal ya. Bukan di awal pas cuci tangan niatnya. Tetapi membaca niatnya ketika membasuh
wajah gitu ya. Kemudian membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Membersihkan kedua telinga. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Terakhir tertib, yaitu dikerjakan secara teratur dan beruntun ya. Ini nanti kita praktekkan ya. Nanti ibu bagi kelompok, ketua kelompoknya mempraktikkan praktik wudhu. Nanti ada tugasnya nih ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham. Sekarang ibu mau membagikan kelompok. Ayo. Kelompok mana nih? Ini kelompok 1 ya. Boleh kursinya di belakang ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo kita buat kelompok. Kursinya boleh dibalik ke belakang. Kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Salma. Ya, kelompok 2 siapa? Ketuanya? Salwa. Kelompok 3 siapa? Icam. Kelompok 4 siapa ketuanya? Firman. Ayo. Nanti ibu bagikan tugas nih ya. Ibu bagikan tugas. Ayo, udah siap semuanya? Ya, kita akan tugas kelompok nih ya. Pertama, kelompok 1 siapa? Salma ya. Ibu bacakan dulu ya. Tugasnya apa nih? Petunjuk penggunaan LKPD. Pertama, bacalah cerita singkat di bawah ini. Ya, nanti ibu kasih. Kemudian diskusikan masalah yang ada bersama teman kelompokmu. Ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan sesuai pemahamanmu. Keempat, praktikan tata cara berwudu dengan benar setelah kegiatan ini. Ini ada ceritanya ya, nanti kamu diskusikan. Ali sedang melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Namun sebelum sholat, ia bermain di lapangan dan bajunya terkena debu. Ketika akan berwudu, Ali langsung membasuh wajah tanpa membaca niat dan lupa membasuh kakinya. Nanti kalian diskusikan nih. Apa kesalahan yang dilakukan Ali saat berwudu? Kemudian, mengapa penting membaca niat saat berwudu? Yang ketiga, apa akibatnya jika wudu tidak dilakukan dengan lengkap? Langkah 3, bagaimana urutan wudu yang benar menurut ajaran Islam ya. Nanti kalian praktikan di depan ya. Ketua kelompok mempraktikan praktek wudu ya. Ibu bagikan dulu tugasnya. Silakan kalian diskusikan bersama teman-teman. Yuk. Disi ya, siapkan pensilnya. Kelompok 2. Ayo, kelompok 3 mana? Kelompok 4 nih. Yang Disi yang ini aja ya. Kemudian di sini ada tuliskan urutan wudhu sesuai gambar di bawah ini. Kalian urutkan ya. Ya, itu. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Ayo sekarang kita praktekkan gerakan wudhu. Coba kelompok 3. Silakan praktekkan. Ayo semuanya perhatikan ya. Ayo semuanya menghadap ke depan. Menghadap ke depan dulu ya. Menghadap ke depan. Ayo, Ica mau mempraktekkan gerakan wudhu pertama apa? Mencuci tangan, betul. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ya, terus membasuh hidung juga sebanyak 3 kali, betul ya. Yang keempat, membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai siku. 3 kali juga. Kemudian membasuh sebagian kepala. Sebanyak 3 kali. Terus apa habis itu? Membasuh? Membasuh telinga.
sebanyak 3 kali. Kemudian terakhir membasuh kaki, mana yang kaki yang dibasuh yang mana? Sampai mata kaki. Terakhir berdoa. Dan silakan duduk. Tepuk tangan untuk Icam. Terima kasih ya Icam ya. Sudah ya tugasnya? Ya sudah selesai ya tugas kelompok kita pada hari ini. Kelompok yang terbaik yaitu dari kelompok 3. Kelompok Icam, ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya semuanya bagus ya, tetapi yang terbaik dari kelompok 3. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ada yang mau bertanya? Oh Lydia, ayo coba Lydia mau nanya apa? Lydia bertanya ketika kita wudhu tetapi kita habis itu makan, batal nggak? Batal tidak. Kalau udah wudhu kita makan, batal nggak? Tidak batal ya, makan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi nggak apa-apa, nanti langsung sholat, tidak usah berwudhu lagi ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Azam, ayo mau nanya apa? Bagaimana, Bu? Oh, misalnya kita wudhu nih ya, di kampung kita Karangtengah tidak ada air, gimana? Wudhunya gimana kita? Iya, pakai debu ya. Kalau misalnya sekampung ini tidak ada air, wudhunya pakai apa? Bersucinya pakai apa? Pakai debu atau tanah yang suci ya, itu namanya tayamum ya. Nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi apa kesimpulan pelajaran hari ini? Simpulannya yaitu kalian sudah mengetahui rukun wudhu, sunnah wudhu, dan bisa mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar. Ya silakan semuanya menghadap ke depan, yuk kita berdoa yuk. Ayo semuanya sudah selesai ya. Ayo dibalikin lagi bangkunya. Ayo dirapikan bukunya. Siapa yang mau memimpin doa? Azam, silakan maju ke depan. Sebelum berdoa, Ibu mau menampilkan video dulu ya. Nih, perhatikan ayo. Ayo, perhatikan. Ayo yang bisa boleh nyanyi ya, sama-sama ya. Ayo tepuk tangan. Marilah kita belajar berwudu. Marilah kita belajar berwudu. Supaya kita tahu tata cara berwudu. Mari kita mulai berwudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai siku. Terakhir cuci kaki lalu doa. Ayo. Sudah ya. Ayo. Terakhir kita berdoa. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mungkin doa hari ini? Azam silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusrin amanu amilu tawbil haqqi wa tawasaw bis sabar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.